menjelaskan bahwasanya perintah ini bermakna hakikatnya adalah wajib dan tidak bisa dipalingkan ke makna yang lain kecuali ada qarinah. Di antara dari qarinah yang ada yaitu kemarin kalau ada perintah kemudian orang yang diperintah itu mempunyai kemauan untuk mengerjakan yang diperintah itu, lalu ada perintah, maka perintah ini tidak wajib. Kenapa? Karena kemauan orang tersebut adalah qarinah yang menunjukkan bahwasanya perintah ini tidak wajib. Di antara dari qarinah yang ada, apabila perintah itu terletak setelah larangan. Ini qarinah yang kedua. Qarinah yang kedua yang bisa memalingkan amar dari makna yang wajib ke makna yang lain, di antaranya adalah al-amru ba'dal hadar. Apabila ada perintah terletak setelah larangan. Apabila ada perintah terletak setelah larangan, ini menunjukkan bahwasanya perintah ini tidak wajib. Contoh misalkan, jangan masuk terlebih dahulu. Kamu jangan masuk. Habis itu saya mengatakan masuklah. Apakah masuklah ini menunjukkan wajib? Tidak. Jangan makan. Jangan makan dulu. Setelah itu makan dulu. Makan. Makanlah. Maka perintah yang terletak setelah larangan ini menunjukkan bahwasanya perintah ini tidak wajib. Idza hadara syari'u syai'an thumma amara bihi ba'da dzalikal hadari fa inna taqaddumal hadar qarinatun tasriful amra 'anil wujubi ila al-ibahati aidan. Apabila syariat melarang sesuatu, thumma amara bihi ba'da dzalikal hadar, setelah itu syariat memerintahkan sesuatu yang dilarang tadi, fa inna taqaddumal hadari qarinatun tasriful amra 'anil wujub ila al-ibahah. Maka larangan yang mendahului perintah tersebut menunjukkan bahwasanya perintah ini tidak wajib, melainkan perintah ini adalah mubah. Wa dzalika ka qoulihi ta'ala idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Jadi apabila di hari Jumat sudah azan, maka is'au ila dzikrillah, segera pergi untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala salat Jumat, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Jadi waktu azan pakon awal jual azan Jumat pakon awal jual larang keangkui awal jual. Tapi selesai nikah Allah Subhanahu wa taala nikah ajabu thumma qala fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat sudah selesai dilaksanakan, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah di muka bumi ini dengan cara apa? Wabtaghu min fadlillah, mencari karunia pemberian dari Allah, di antaranya adalah jual beli. Jadi apakah orang nikah mun lastare apa jeung Jumat harus awal jual? Tak harus melepentol, tak usah kan? Tak wajib. Mubah. Fataqaddama al-hadharu wa huwa man'ul bai'i waqtan nida'. Jadi ada larangan yang mendahului perintah, wa huwa man'ul bai'i waqtan nida', adalah
dilarangnya jual beli di waktu nida atau di waktu pelaksanaan sholat Jumat. Qarinatun fataqaddumul hadari qarinatun tasriful amra bil bai'i ba'da salati 'anil wujubi ila al-ibahah. Karena ada larangan tadi untuk jual beli, lalu setelah itu ada perintah untuk jual beli, wabtaghau min fadlillah. Ini menunjukkan qarinah bahwasanya jual beli setelah pelaksanaan sholat Jumat ini hukumnya tidak wajib melainkan mubah. Di antara contohnya adalah wa mithluhu qauluhu ta'ala wa iza halaltum fastadu ba'da qawlihi wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Jadi apabila kalian dalam keadaan ihram maka dilarang untuk berburu, ya. Dilarang wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Apabila kalian dalam keadaan ihram maka diharamkan bagi kalian untuk berburu. Jadi sekarang ada larangan untuk berburu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memburu. Wa idza halaltum, apabila kalian sudah tahallul, fastadu, maka hendaklah kalian berburu. Apakah berburu setelah ihram ini wajib? Timun mare ihram harus ngalak tembak ten remano. Ini menunjukkan kebolehan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antara contohnya adalah kuntu nahaitukum anid dikhari luhumil adahi fawqa thalath ala fadakhiru ma badalakum. Ini di antara contohnya. Jadi dulu daging-daging korban ini tidak diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disimpan lebih dari 3 hari. Dulunya seperti itu. Tapi sekarang ala fadakhiru ma badalakum, maka simpanlah daging-daging korban tersebut sesuai dengan kehendak kalian. Apakah wajib? Tidak. Kembangkan ini kaidah. Jadi mana beda perintah terletak setelah larangan, biasanya perintah ini tak wajib. Bahkan sampean ilarang jangan keluar dari pesantren, udah keluarlah. Artinya boleh. Tenah sampean nih mungkin kan ilarang gitu. Contoh santre ilarang kampui keluar tanpa izin. Misalkan Pak ambu di pesantren di kantong boleh, tidak wajib, jadi boleh. Ada pertanyaan? Iya, ini merupakan bagian dari kaidah usul fikih. Kurangi di kenapa? Tentang pembahasan penjelasan usul fiqh dengan kaidah usul fiqh atau dan ini kita kan belajar kaidah. Jadi usul fiqh ini kan kaidah kepi. Bukan amar wajib. Itu kan kaidah. Kalau ada perintah terletak setelah larangan, itu biasanya dilibah. Itu kan kaidah.
Mayyadkhulu fil amri. Sebelum pertanyaan boleh berhubungan dengan kiburung. Mayyadkhulu fil amri. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang siapa saja orang yang masuk dalam khitab Allah. Contoh seperti aqimus shalah, hendaklah kalian mendirikan salat. Ini siapa yang dikhitab di sini? Siapa yang dikhitab? Orang mukallaf kan? Orang mukallaf itu kan ada dua, ada orang mukmin, ada orang kafir. Orang mukmin jelas masuk ya. Jadi aqimus shalah, dirikanlah salat, khitabnya diarahkan pada orang mukmin mukallaf. Sekarang orang kafir masuk gak dalam khitab tersebut? Dalam artian, apakah orang kafir itu dikhitab untuk sholat atau tidak? Tidak dikhitab. Berarti mereka gratis tidak sholat berarti? Tidak mempunyai kewajiban untuk sholat? Kata siapa? Harus Islam. Iya berarti. Iya harus Islam, tapi mereka wajib sholat gak? Mempunyai kewajiban untuk sholat gak orang kafir? Mempunyai kewajiban gak? Mempunyai kewajiban. Orang kafir itu wajib sholat. Tapi kalau mereka sholat maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sholat itu syaratnya harus Islam. Jadi orang kafir kalau ingin melaksanakan sholat maka hendaklah masuk Islam terlebih dahulu. Fahim? Ya. Iya, orang-orang kafir juga masuk. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma salakakum fi saqar? Apa yang menjadikan kalian masuk ke neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kata orang kafir, lam naku minal musallin, kita tak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Jadi ini pembahasannya sekarang. May yadkhulu fil amri wa man la yadkhul. Jadi yang masuk dalam khitab Allah ya, yang masuk dalam khitab Allah di sini, di sana ada orang mukmin yang mukallaf, ada orang mukmin yang tidak mukallaf, ada orang kafir. Bentar dulu, ada perinciannya soalnya di sini. Yang yakin masuk ya, yang jelas-jelas masuk di sini adalah yang pertama orang mukmin. Ada orang yang mukmin yang mukallaf ya, mukmin yang mukallaf. Nah sekarang ada orang yang yakin tidak masuk. Siapa tuh? Orang yang tidak mukallaf, yang kafir tak yang mukmin. Tapi ini tak masuk di dalam khitab. Artinya nak kena kene ro umur 5 tahun tak khitab kangku ya salat. Boleh reng tedung. Reng tedung dikhitab gak? Kenapa? Terus iya. Jadi semuanya itu tidak dikhitab. Orang kafir dikhitab gak? Dikhitab. Apa artinya mereka itu dikhitab? Dikhitab sholat misalkan. Apa arti mereka? Apakah mereka itu tidak wajib sholat? Hah? Mereka itu wajib sholat, mempunyai kewajiban untuk sholat. Tapi biar mereka bisa sholat, maka mereka harus Islam terlebih dahulu. Karena sholat tidak bisa terwujud kecuali dengan Islam. Sehingga mereka orang-orang kafir kelak di akhirat akan diiqab, akan disiksa dengan dua. Yang pertama karena tidak sholat. Kemudian yang kedua karena dia tidak masuk Islam. Jadi siksanya itu berlipat ganda. Yang pertama karena dia tidak masuk Islam, kemudian dia yang kedua disiksa karena tidak sholat. Seperti itu.
Dalam artian mereka orang-orang kafir itu dikhitab bukan langsung sholat, tapi harus Islam terlebih dahulu. Mafhum ya? Man yadkhulu fil amri wa man la yadkhul, la khilafa bainal ulama. Jadi tidak ada perbedaan ulama fi annal mu'minina jami'an dakhiluna fi khitabillah. Bahwasanya semua orang mukmin itu masuk dalam khitab Allah. Jadi aqimus shalah. Maka orang muslim itu diarahkan dengan khitab tersebut. Idza kanu mustajmi'ina li syurutit taklif. Apabila mereka sudah memenuhi syarat-syarat adanya taklif. Minal bulugh, bali wal aql, juga berakal, wa ta'ahhul khitab, bisa menerima khitab. Wa annahu la yadkhulu fihi as-sabi, nak kena kene tak masuk, tak kena khitab. Walal majnun, orang gila juga tak terkena khitab. Wala sahi, orang lupa juga tidak terkena khitab. Illa anna sahiya yu'maru ba'da dhahabis sahwi anhu bijabri khalalis sahwi min qada'i ma fatahu min as-salah wa dhamani ma atlafahu min al-mal. Kalau orang lupa sholat, maka setelah itu diwajibkan untuk mengganti sholat yang ia tinggal dan mengganti apa yang dirusakkan dari harta-harta yang ada ketika dia dalam keadaan lupa. Ini berhubungan dengan orang mukmin dan orang yang tidak mukallaf. Jadi tidak ada perbedaan ulama bahwasanya kalau orang mukmin semuanya itu terkena khitab. Dan juga tidak ada khilaf di antara ulama kalau orang yang tidak mukallaf ini tidak masuk khitab. Nah, sekarang yang terjadi perbedaan di sini orang-orang kafir. Apakah orang-orang kafir masuk dalam khitab? Di sini ada ikhtilaf. Menurut jumhurul usuliyin, ya, mayoritas ulama usul fikih mengatakan ila annal kuffara mukhatabuna bi furu'i syariah wa bima la tasihhu illa bihi wa huwa al-islam. Jadi kata yang kemarin al-amru bisyai'i amrun bihi wa billadzi la yatimmu illa bihi. Ya, kemarin kalau ada perintah sholat berarti perintah untuk wudu. Kalau ada perintah untuk sholat berarti juga perintah untuk masuk Islam. Kenapa? Karena sholat tidak bisa terwujud kecuali dengan Islam. Jadi sesuai dengan kaidah yang ditetapkan kemarin, maka orang-orang kafir kena khitab dengan furu' syariah berupa sholat, zakat, puasa dan semacamnya. Kemudian juga dikhitab untuk masuk Islam. Jadi ini menurut orang-orang menurut ulama usuliyin atau jumhur. Apa dalilnya? Wa dzalika liqaulihi ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin, tak salat, walam naku nut'imul miskin, ya enggak membayar zakat, kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya orang kafir itu wajib sholat, karena yang menyebabkan mereka ini masuk neraka sakor adalah tidak sholat. Wa hadza sharihun fi annahum kanu kafirin. Jadi dalil ini adalah dalil yang jelas menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Wa udzibu ala tarkis shalah, dan mereka itu disiksa karena mereka tidak sholat. Wa adam it'amil miskin, dan mereka tidak membayar zakat. Ila janibi ta'dibihim bil kufri, melihat juga mereka disiksa karena mereka kufur dan juga mereka karena tidak sholat dan tidak zakat. Mimma yadullu ala annahum kanu mukallafina bi furu'i syariah. Furu' syariah yang sholat, zakat, puasa, haji.
وليس المراد بتكليفهم بفروع الشريعة مما يتوقف على الإسلام كالصلاة أنهم يأتون بها حال كفرهم. Bukan dalam artian mereka karena ditaklif sholat mereka itu langsung sholat begitu saja dalam keadaan mereka dalam keadaan kafir. Li'annahum in atau biha lam tasih minhum. Karena mereka walaupun sholat dalam keadaan kafir maka mereka sholatnya mereka itu tidak sah. Li'anna sihhataha mutawaqqifatun 'alal Islam. Karena sahnya sholat mereka itu menanti akan adanya Islam. Wahum laisu bimuslimin. Sedangkan mereka bukan orang-orang Islam. Wa innamal muradu bitaklifihim biha anna Allah Ta'ala yudha'ifu lahumul azab. Yang dimaksud dengan mereka itu ditaklif, mereka kelak di akhirat oleh Allah akan dilipat gandakan siksanya. Kenapa? Bitarkiha, yang pertama karena meninggalkan salat. Fayu'adzabuna ala kufrihim, sehingga mereka itu disiksa karena mereka itu kafir. Wa yuzadu lahum fil adzab, dan mereka ditambah siksanya kelak di akhirat bisa babi adami fi'lihim litakalif syar'iyyah. Paham kan? Qala ta'ala alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum 'adzaban fawqa al-'adzab. Ini dalil bahwasanya di sana ada siksa di atas siksa yang ada. Ada pertanyaan? Berarti ada orang yang mengatakan orang kafir tidak kena khitab. Iya. Siapa itu? Mu'tazilah. Kenapa katanya? Karena walaupun mereka itu ditaklif, ya walaupun sholat, tapi sholatnya gak ada artinya, gak sah. Buat apa ditaklif? Aliran sholat yang seperti itu dilulu. Oke. Saya yang sampai sekarang masih ada. Selain Syiah kita selain Syiah dan Wahabi. Makanya nikah aliran-aliran yang kepi sopi. Sebenarnya nikah iya abalih pemikirannya muncul apa nih aliran Liberalisasi. Rasakan seakan-akan nikah pada saya kafir kan. Jadi nikah kita berbicara tentang aliran Islam. Aliran Islam artinya orang-orang kelompok se Islam ya Mu'tazilah kan Islam. Mau ngajil kan kebanyakan ibadah saya keluar dari Islam kan. Jil jaringan Islam di Saniyan an-nahyu. Boleh pertanyaan enggak ada? Islam apa? Wajib sholat, wajib Islam. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Al wajib. Awal wajib ma'rifatullah. Apa? Sesuatu yang wajib bisa wajib jika melaksanakan sholat wajib melakukan Apa maksudnya? ini diberikan
Apa nih? Si gampang. Ibrahim harus kok ida. Ah, Sholat kan itu wajib. Sana sholat dengan wudhu maka badan wudhu kan itu wajib. ah. Ayo nanti menangkan. Oh, kok idan. Ini kemana beri kesah. Mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kan la tatimmu sholatu illa bil Islam. Fal Islamu wajib. Iya. Ini kan macam nahi sekon ini. Thaniyan an-nahyu. Nah, yang kedua nih, nahi. Wal qawlu talibu litark. Ya, jadi definisi dari nahi persis seperti perintah. Hanya kalau perintah itu menuntut untuk melakukan. Tapi kalau nahi itu Tinggalkan. bila ulwin wal istila. Wal kalamu fihi kal kalam fi ma sabaqa fil amri. Jadi pembahasan nahi ini sama pembahasannya seperti pembahasan amar. Iya, sama. Wasighatuhu allati tadullu alaihi hiya la taf'al. Wadatan isim fi'il nahi. Sopo. Tapi ada fi'il amar maknanya nahi. Seperti apa? Ada fi'il amar tapi maknanya nahi, seperti utruk. Utruk itu tinggalkanlah. Apalagi itu zar itu tinggalkan. Itu fi'il amar. Tapi maknanya nahi. Wasiwatuhu allati tadullu alaihi hiya la taf'al. Wa hiya haqiqatun fit tahrim. Kalau perintah haqiqatun fil perintah fil wujub. Kalau nahi haqiqatun fil Tahrim. Tapi mun sumpamana nahi tapi maknai makruh, maknai selain, maka ini kayak kocama majaz. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis. Apabila salah satu dari kalian masuk masjid, maka jangan duduk hatta yarka'a raka'atain, sampai salat 2 rakaat. Fala yajlis. Nah, ada larangan tuh untuk duduk. Haram dah duduk. Tidak. Katanya orang masuk masjid harus dan sholat. Tidak. Duduk ya langsung. Maka ini sigot la taf'al tapi digunakan pada makna majaz. Minal karahah wa ghairiha minal ma'ani allati taridu laha. Sampai menikun makna-makna nahi ini kan banyak kan dijauharkan. فإذا نهينا عن شيء حملنا النهي على التحريم ولا نصرفه عنه إلى غيره من المعاني التي يرد لها كالكراهة إلا بقرينة. Jadi kita tidak bisa malingkan makna nahi dari haram ke makna yang lain kecuali dengan adanya qarinah. Wan nahyu ba'da al-wujubi lit-tahrim bi khilafil amri ba'da at-tahrim ala ma marra. Jadi ini kako ite ya. Muncan ki puru apabila ada perintah terletak setelah larangan maka menunjukkan. Tapi kalau dibalik ada larangan setelah perintah. Misalkan masuk. Masuk. Apa oleh masuk? Apa bidana? Coba apa bidana? Mun kipur kan, saya masuk. Masuk. Berarti oleh masuk. Dan makan balik. Masuk. Saya masuk lah. Burung, dia masuk. Ini kada kamu. Oleh kan masuk. Kamu. Coba apa bidana? Kira-kira. Kenapa kira-kira bidana?
Kenapa kalau ada perintah terletak setelah larangan itu mubah? Tapi kalau dibalik ada larangan setelah perintah maka tidak mubah. Aslullah yus'al. Hubungannya dengan beda. Iya. Ya mah. Di sini jawabannya. Karena kalau perintah ini mengarah pada adanya maslahah. Tapi kalau larangan mengarah pada mafsadah. Perintah itu untuk maslahah. Tapi kalau larangan karena adanya mafsadah. Coba sampai anapa ma'ilarang sumpah. Ma'ilarang azina. Apa? Yo pak, yo lagi azina ancur nasi goreng. Tak temu hari anan siapa? Tak tahu. Bilang kong boleh. Kanda nih kata temu anan siapa. Biar ada aturan nasab, sehingga syariat ini ngatur nasab. Makle nasab orang ini kayak temu. Akhirnya dilarang zina. Di antara hikmahnya adalah melindungi nasab. Engki, jadi mun larangan nikah buru naka kamafsadah. Tapi mun epakon senang Allah sampian. Berarti pada maslahah di balik itu ada nikah. Anapa? Serang kanjeng Nabi epakon nikah. Fal yatazawwaj. Anapa? Maslahahnya apa? Bukan punya masalah kan? Engki. Kasihan. Jadi nahi wan nahyu ba'dal wujub litahrim. Bi khilafil amri ba'dal tahrim ala wa yadullu 'ala al-fawri wat takrar. Ya, kemarin nih kalau perintah ada perintah ya, apakah harus segera dilaksanakan? Tidak. Tapi kalau larangan, apakah segera? Kan jazina, apakah nantos tahun datang? Nah, bukan. Berarti wa yadullul 'alal fawri wat takrar. Berarti di sini beda dengan perintah. Kalau perintah la yadullu 'alal fawr wa la yadullu 'alal takrar bi khilafi ma fi amri aidan. Dilalatun nahyi 'alal fasad. Al-manhiyu anhu imma an yakuna ibadatan aw muamalatan. Ya. Fa in kana al-manhiyu anhu ibadatan dalla an-nahyu 'ala fasadiha. Minggu datang nih